Alhamdulillah ya. Hari ini kita bertemu lagi di pertemuan untuk membahas tentang materi yang baru bagi kita ya. Nah, sebelumnya saya absensi dulu kehadiran kalian pada hari ini. Alifah, Sikuita Hasya, Salma Nabila, Mesya Alia, Yusri Ainul Rofiqo, Muhammad Alifia, serta Adi, Muhammad Zuda, Agusti Rio, Octaviano, Kolam juga, dan Fauzan. Jadi untuk peserta pembelajaran kali ini itu hanya perwakilan di beberapa kelas, karena mengingat ruangannya yang cukup untuk beberapa siswa saja. Ya. Nah, kali ini sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Biar semangatnya tuh termotivasi, terkumpulkan dulu. Ayo kalian berdiri dulu. Ada namanya tepuk 1 sampai 4 ya. Dimulai dari kiri dulu. Jadi kalau tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Jadi kalau saya bilang tepuk 2 ya, tepuk 3 gitu ya. Tapi gerakannya mengikuti ya. Kalau saya bilang tepuk 4 gitu ya, yang 4 kok lemes banget kenapa? Ayo tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 4, tepuk 6. Ayo jangan cukup lemes, duduk kembali. Jadi di pembelajaran kali ini kalian akan masuk ke modul 3 yang sebelumnya itu modul 2-nya sudah selesai. Kita langsung ke pertemuan pertama di modul 3 ya. Jadi kalau pertemuan pertama itu isinya tentang mengenalkan dulu. Mengenalkan tentang apa? Konsep, sejarah, posisi alternatif dalam teknologi AI. Nanti kita bahas. Tapi sebelumnya Ibu pengen kalian mengerjakan asesmen awalnya, biar Ibu tahu kalian sejauh mana sih memahami, walaupun memahaminya tidak langsung dari proses pembelajaran ya. Saya berikan dulu, nanti saya kirimkan ke grup ya. Sudah di grup kemarin saya kirimkan materi-materi sebelumnya kan sudah ada di grupnya ya. Untuk hari ini kita lihat dulu asesmennya. Saya bukakan, nanti kalian mengerjakan selama 5 menit asesmen awalnya.
langsung masuk responnya ke Canva saya. Silakan kalian bisa mengerjakannya. Ini contoh nomor 1 nggak apa-apa, langsung keluar ketika kalian ngetik yang benar-benar langsung keluar. Ya, silakan dikerjakan. Kerjakan sebentar asesmen awalnya. Udah masuk asesmen awalnya. Dibuka ada yang kesulitan? Turunin. Ada yang kesulitan membuka linknya? Ada yang kesulitan membuka linknya? Ya, itu ditarik ke atas, siapa ya? Itu asesmen awalnya, nanti langsung masuk responnya di saya. Itu hanya bisa dikerjakan sekali saja ya. Jadi kalau kalian mengerjakan ini juga tidak bisa diklik lagi. Yang bawahnya sudah tidak bisa diklik lagi. Sudah? Ada yang belum? Ada beberapa yang belum, kita tunggu dulu. Sudah cukup. Kalau yang belum sambil dikerjakan sambil mendengarkan penjelasan di sini. Jadi di pertemuan kali ini kalian bisa membaca sambil membaca di LCD tentang tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Ada 3 ya. Yang pertama, kalian diharapkan bisa memahami konsep dasar sejarah dan posisi KA dalam teknologi AI. Kemudian yang kedua, menjelaskan konsep dasar kecerdasan artifisial, machine learning dan deep learning. Kemudian setelah itu juga mampu memberikan contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuannya pada pembelajaran kali ini. Jadi nanti hal itu cukup untuk kita laksanakan. Saya akan menampilkan dulu contoh mind map atau tentang pembelajaran. Ini mindmapnya. Jadi kalau kecerdasan artifisial itu sendiri kalian bisa sambil nyimak ya. Itu isinya bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan mesin yang dalam berpikir, belajar dan memecahkan masalah seperti manusia. Jadi cara berpikir komputernya itu seperti kita, ya. Jadi singkatnya, ia membuat
membuat komputer menjadi pintar, komputernya itu jadi pintar. Jadi kita maunya apa mereka bisa tanpa harus misalnya kita pengen buatkan saya cerita tentang kehidupan sehari-hari saat di sekolah itu langsung keluar secara umum. Jadi secara global itu akan keluar yang banyak dirasakan oleh orang-orang itu ya. Kalian juga kayaknya sudah sering menggunakannya dalam praktik pembelajaran sehari-hari, ya kan? Saat mengerjakan apa namanya tugas di rumah. Kalau di rumah kan dibebaskan anak-anak menggunakan media apapun bebas kan, mau menggunakan bantuan apapun boleh asalkan kalian membaca secara detail. Nah, di sini kecerdasan AI itu nanti cara kerjanya ada tiga. Yang sebagai dasarnya itu mesin learning. Nah, di sini melatih komputer untuk belajar dari data dan pengalaman tanpa harus memberitahu setiap langkah secara spesifik. Nah, di mesin learning itu kalian misalkan nih nonton YouTube, yang biasa kalian lihat itu misalkan tentang game, ya kan? Nanti kalian buka berikutnya akan muncul game-game lainnya yang sejenis, ya kan? Jadi di mesin learning, jadi mesin itu belajar dari pengalaman kalian. Pengalaman kalian tiap hari, bukanya apa? Misalkan membuka, kalau anak kecil bukanya dongeng yang sejenis akan keluar tanpa diminta, ya kan? Jadi mereka belajar secara otomatis berdasarkan pengalaman keseharian yang kalian buka, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada deep learning. Deep learning itu pengembangan dari mesin learning. Kalau deep learning bisa kalian lihat dan dibaca, cara paling canggih untuk membuat komputer belajar dengan ini itu cara otak bekerja. Misalkan ada filter foto Instagram, itu kan langsung ya ganti geser. Misalkan mereka cepat banget meniru. Misalkan itu kan gambarnya orang lain. Kalau kalian wajah kalian di depan kamera langsung berubah wajah kalian kan sesuai dengan filter yang diinginkan. Jadi benar-benar canggih ya. Kemudian ada Google Translate, ya kan? Jadi map, kan ada berita harus belok. Itu tuh masuknya ke deep learning. Google Assistant mengenalkan suara. Jadi kalian hanya memasukkan suara, mereka langsung paham apa yang diinginkan, ya kan? Ada yang gambar mikrofon itu loh. Kemudian pengennya apa? Tanpa harus mengetik, itu semuanya masuknya. Yang terakhir itu KA generatif, itu maksudnya jenis kecerdasan buatan yang dirancang untuk menciptakan konten baru yang orisinal. Itu konten ini biasa berupa teks, gambar, musik, audio, dan video. Misalkan nih, kalian mau membuat itu kayak tadi Gemini, ChatGPT itu ya. Jadi hanya baru, kalian pengennya apa, mereka mengeluarkan yang diinginkan oleh kita. Tapi itu harus ada prompt atau perintahnya. Nah, itu secara singkat ya penjelasannya. Jadi nanti kalian langsung ke aktivitasnya. Setelah saya jelaskan itu ya, nanti kalian membuat mindmap dan infografis. Nanti ini kurang gede. Saya besarkan dulu. Jadi di sini nanti kalian membuat infografis satu dan membuat mindmap satu. Tentang apa? Tentang yang tadi saya jelaskan, tapi dikembangkan lagi. Boleh menggunakan bantuan AI, ya kan? Kan materi kita sedang memanfaatkan teknologi AI, generatif, dan sebagainya, deep learning, machine learning. Mengenalkan lah, setidaknya kalian kenal dulu, bisa menggunakan cara sederhana dulu, ya. Silakan dibuat sekreatif mungkin. Karena perintahnya di sini menggunakan Canva, kalian sudah sangat lihai atau sering menggunakan Canva. Silakan buka Canva-nya, terus bisa dimulai waktunya 30 menit, ya. Ada kesulitan bisa menanyakan. Contoh
interaksi kalian karena dikerjakan secara mandiri, berarti interaksi kalian dari baik dulu, termasuk saya itu ya. Itu asesmen formatif. Kalian bawa HP? Nanti bisa jadi menggunakan dua media, HP boleh dan Chromebook juga boleh ya. Kalau ukurannya terlalu kecil, skala yang di bagian bawah itu bisa diperbesar ya. Skalanya bisa diperbesar. Akunya kalau bisa yang belajar IT karena disitu banyak yang free untuk pendidikan yang gambarnya ada gambar mobil sudah ya, itu free semuanya. Kalau menggunakan akun pribadi bukan belajar IT, nanti kalian berbayar atau pro ya. Jadi pakai akun yang disediakan di sekolah biasanya. Bisa bebaskan tahu ini desainnya seperti mungkin. Nanti kalian bisa besarkan skalanya di sini untuk mengisi. Nah, di sini, ini bisa diedit karena skalanya sudah besar. Sampai 940 ya.
kemudian dimasukkan ke dalam bentuk penjelasan singkat. Nah, gitu ya. Jadi nanti yang dipresentasikan boleh salah satu, tidak harus dua-duanya dengan waktu pembelajaran ya. Jadi boleh presentasikan satu, misalkan MPT aja, infografisnya saja ya. Jadi nanti yang kalian anggap bisa untuk dipresentasikan itu dari dua ini yang kalian buat salah satu saja yang dipresentasikan. Agar semua nanti waktunya cukup gitu ya. Nanti kalau ada yang sudah selesai, nanti kalian bisa nih. Nah ini berikan di sini, kemudian saling tautan ini ya, saling tautan tampilan. Nah yang bawah ya, kemudian dua tautan. Kemudian kalau sudah muncul di sini saling masukkan ke WA, jadi nanti bisa dipresentasikan di depan ya, satu persatu. Dimasukkan ke grup, nanti dikasih namanya siapa, Lang, ini gitu ya. Sudah. Kalau yang sudah bisa. Salin dimasukkan ke sini, misalkan ini. Nah, ini dimasukkan. Misalkan namanya saya. Baliknya. Soalnya sudah tahu kalau kopi, nah sudah dibuka, nanti kita bisa buka lewat sini satu persatu, ya. Atau coba di background itu nggak apa-apa. Nanti kan kalau ada perubahan itu dia akan ikut berubah, ya. Walau artinya sama, meskipun gambarnya berubah, apa yang berasal dari akun kalian, jadi misalnya sudah itu berubah. Sudah selesai kirim. Ya, dikasih nama. Belum di sana.
nanti akan saya buat kelompokannya melalui SBG dulu. Jadi nanti kelompok yang menjawab pertanyaannya kurang tepat kan ada kelompok 1 ini, kelompok 2. Jadi kalian bekerjasama dalam SBG. SBG-nya apa Bu? Mengerjakan matematika nggak apa ya? Hitung biar kalian tuh fokus. SBG-nya hitung nanti cepetan. Kemudian kita cek yang benar dan yang salah. Yang dapat banyak ini. Mereka sudah. Kemudian kayaknya dari hobi kreatif kalian daripada dulu. Fauzan sudah. Sendiri. Kemudian Serta Adi sudah. Rizky sudah. Estetik dulu. Indonesia. Indonesia sudah masuk sini. Indonesia ya. Jadi kalau sudah dikirimkan linknya itu bisa dibuka di manapun ya. Kemudian jadi tidak harus menyimpan ya. Kalau ini tidak harus menyimpan, itu bisa dibuka di mana? Siapa lagi?
Kalian membuat gambar segitiga. Gambarkan segitiga dari dua garis berikut menggunakan bantuan pada tulisan di soal. Jadi kalian membuat gambar segitiga, tapi hanya boleh menggambarkan dua garis, ya, tidak boleh lebih. Gambarnya segitiga, ya. Gambarnya segitiga, tapi kalian hanya boleh menuliskan dua garis. Jadi misal garisnya seret, tapi dengan dua garis. Ya, nanti kelompok yang bisa nanti berarti maju dulu, misalkan yang sini, dan sini nih saya buat kelompok SPP aja. Ayo kelompok siapa? Kelompok sini dulu ya, ini juga ya. Gambarkan dari kelompok satu di sini, kelompok dua di sini. Gambarkan segitiga dengan dua garis. Dua garis. Ayo, ini. Ayo. Siapa yang bisa? Ayo, kelompok satu. Mulai dari depan. Kelompok satu, ayo. Kelompok dua. Ini kelompok satu, kelompok dua sama, ayo gambarkan. Gambarkan segitiga dengan dua garis. Ayo, bisa enggak? Bisa enggak, ayo. Gak apa-apa. Pokoknya garisnya aja boleh juga. Di terserah. Ayo. Iya. Oh iya. Ayo, bisa nggak? Dilarang melihat bantuan pada Gemini atau Sesbiti. Nanti kalian membuat cerita tentang ininya sedang belajar depan AI. Ayo, bisa nggak? Gantikan. Ayo, ayo, sebelahnya. Nggak bisa kalau lagi. Iya, di sini. Di sini dan di sini. Ini kelompok satu, ini kelompok dua. Bisa nggak? Gambar segitiga dengan dua garis. Yaudah. Di bawah soal atau pada soal yang ini. Oh, belum. Ayo, saya gambar
Yang pertama ada kecerdasan artifisial atau AI. Kecerdasan artifisial atau artificial intelligence adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan mesin yang dapat berpikir, belajar, dan memecahkan masalah seperti manusia. Singkatnya, AI membuat komputer menjadi pintar. Yang kedua ada machine learning, melatih komputer belajar dari data dan penghitungan tanpa kita harus memberitahu setiap langkahnya secara spesifik. Contoh, YouTube belajar dari apa saja yang sering kamu tonton, lalu dia akan memprediksi atau menebak nilai yang mungkin kamu. Yang ketiga ada deep learning, cara paling canggih untuk membuat komputer belajar dengan meniru cara otak bekerja, yaitu dengan memproses informasi melalui banyak lapisan untuk memahami hal-hal yang unik. Contoh, filter foto Instagram, terjemah Google Translate, pengenal suara atau Google Assistant. AI generatif adalah jenis kecerdasan buatan AI yang dirancang untuk menciptakan konten baru yang original. Konten ini bisa berupa teks, gambar, audio, atau video. Ciri khas menciptakan bukan hanya menganalisis berbasis pada pola data, membutuhkan kreativitas dan originalitas. Ada yang kurang jelas atau sudah cukup jelas? Pak, tepuk tangan untuk keberaniannya menyampaikannya. Jadi keterampilan ini Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tetap semuanya buka ya. Ini jadi perwakilan dari kelompok 1 3 baris tiga. Sekarang perwakilan dari kelompok 3 ini, kelompok 2. Siapa yang maju? Alifah. Iya, sendiri. Alifah dari apa mau ditemenin kan? Boleh kan? Kayaknya boleh sudah satu kali deh. Kali ya. Ini punya tapi
Nah, masukan dari buku nanti kalian agar lebih kreatif menyusun kalimat ya. Jadi tidak sama persis dengan yang buku lihatkan sebelumnya itu ya, menambahi sedikit atau bisa mengembangkan. Jadi tidak harus sama persis, menambahinya kemudian bisa ditambahi dengan elemen-elemen yang bisa menjelaskan secara detail. Jadi kalau saya membuat contohnya singkat, jadi kalian juga tidak harus membuatnya juga singkat. Nah, kemudian setelah ini kalian mengerjakan asesmen itu di akhir ya, asesmen akhirnya ya, asesmen akhirnya kalian buka juga kerjakan seperti asesmen awal tadi. Nah ini dibuka ya asesmennya yang akhir, dikerjakan seperti yang tadi ya. Udah dikerjakan? Ya nggak apa-apa, berarti yang belum kerjakan ya. Berarti saya riset ulang, kalau tadi sudah dikirimkan saya riset ulang kan bisa ini responnya ya. Saya keluarkan dulu. Ini bisa diriset ulang, jadi sebentar yang lainnya jangan dulu. Jadi tadi linknya langsung kamu buka ya nggak apa-apa. Saya riset responnya, berarti kalian asesmen akhirnya ini diriset dulu. Nanti berarti responmu coba dulu lihat ya. Responnya mana ini? Responnya berapa? Udah ngirim belum? Oh sudah mengirimkan. Ini saya riset berarti kalian ulang lagi. Ini responnya dihapus semua. Ulangi lagi, dikerjakan lagi. Nanti saya kirim agar ya dikerjakan lagi ya. Kan cuma berapa soal kan ya? Gitu. Kalau di close dulu, kalau tadi yang sudah terlanjur dibuka di close dulu ya. Buka lagi DWA-nya. Dimulai
yang benar